aku Radhika Tika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan maupun juga mahasiswa tentunya. Di video kali ini sesuai dengan janjiku dalam postingan yang aku posting beberapa jam yang lalu, itu aku menyebutkan bahwa aku mau ngasih untuk mahasiswa akhir gitu ya, terkait dengan ide topik untuk penelitian tugas akhirnya. Nah, nanti tolong disimak, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ini yang part pertama ya, ide topik penelitian ini aku tujukan untuk mahasiswa hukum dengan konsentrasi hukum perdata. Nah, buat yang bingung-bingung masih stuck dengan mau judul apa ya, mau mengangkat penelitian tentang apa ya, semoga nanti ide topik penelitian yang aku bagikan ini dapat membuka wawasan kalian gitu ya, untuk kalian kembangkan. Siapa tahu dari apa yang aku sampaikan terbuka pemikiran, oh ya kenapa nggak ngangkat tentang ini aja ya, dan kalian bisa mengembangkan lagi. Aku hanya memberikan gambaran besarnya saja, silahkan kalian kembangkan mau menganalisisnya dari sisi apa gitu ya. Atau nanti jangan-jangan di luar daripada yang aku sampaikan kalian akhirnya menemukan ide penelitian yang lebih bagus lagi, itu sangat diperbolehkan gitu. Buat yang baru mampir, kan sampai salah ngomong, buat yang baru mampir di channelku jangan lupa ya untuk dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Oke, teman-teman mahasiswa hukum khususnya yang konsentrasi mengambil hukum perdata untuk tugas akhirnya, aku selalu bilang begini nih, termasuk kepada mahasiswaku. Hukum perdata itu kan cabangnya luas ya, ada hukum perdata yang murni dan ada yang hukum perdata bisnis, itu adalah hukum dagang. Hukum dagang aja cabangnya banyak sekali kan teman-teman. Teman-teman yang ngambil hukum perdata pasti tahu lah, cabang dari hukum perdata itu ada yang namanya HKI, hak kekayaan intelektual, ada juga perlindungan konsumen, hukum asuransi, hukum perbankan, hukum jaminan, ya kan. Nah, teman-teman tuh harus tahu konsentrasinya di hukum perdata itu lebih spesifik atau lebih khususnya lagi, teman-teman mau ngambil ke mau fokus ke yang mana nih gitu ya. Apakah tentang hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual pun banyak kan jenisnya, ada 7, ada hak cipta, merek, dan segala macam. Atau mau ke pertanahan, atau mau ke kontrak, atau mau ke mana. Nah, itu dulu yang harus kalian tahu, teman-teman yang ngambil konsentrasi hukum perdata, atau mau tentang hukum perkawinan gitu ya. Nah, di sini kalau kalian masih stuck juga, belum tahu mau fokusnya kemana, aku ada beberapa ide topik. Siapa tahu nanti kalian bisa mengembangkan ini gitu ya. Dan jangan ini langsung diterima mentah-mentah begitu saja ya. Walaupun aku ngasih ini ide topik penelitian, tapi kaliannya sendiri juga harus harus menguasai materinya gitu ya. Kumpulkan sumber referensinya, karena percuma kalau cuma ngandelin saya ngasih ide penelitian terus ujung-ujungnya kalian juga stuck, nggak tahu harus ngembangin seperti apa. Nah, pentingnya membaca, mengumpulkan sumber referensi berkaitan dengan apa yang kalian mau teliti itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kalian lakukan gitu ya. Oke, yang pertama nih, idenya aku sudah catat di sini. Ide topik penelitian tugas akhir untuk mahasiswa hukum perdata. Ini pertama, bisa mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata cara dua keyakinan agama pengantin. Nah, kenapa menurut aku ini isu yang sangat in banget sekarang ini kan, lagi sempat viral juga beberapa minggu yang lalu ketika staf khususnya presiden itu ada yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara dua agamanya sekaligus dilaksanakan gitu ya. Habis akad langsung pemberkatan. Nah, ini kan sebenarnya menjadi polemik nih di tengah masyarakat. Emangnya nikah beda agama bisa ya dilaksanakan di Indonesia? Nah, sebenarnya nanti kalian bisa nih untuk menganalisa apakah bunyi pasal di Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pengantin itu dimaknai seperti
kasus tersebut, dimaknai bahwa perkawinan beda agama itu diperbolehkan ketika para pengantin itu melaksanakan tata cara perkawinannya menurut agama masing-masing pengantin. Nah, apakah demikian? Kalian bisa nanti analisis ya. Makanya kita bicara tentang sah nggak sih kalau ternyata perkawinan yang dilaksanakan dengan demikian modelnya itu dilangsungkan gitu. Menurut hukum Indonesia itu sah atau tidak? Makanya di sini mempertanyakan keabsahan perkawinannya. Itu ide yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini aku nggak tahu ya, nanti kalian atur sendiri gitu ya kalimatnya gitu, susun sendiri yang benarnya seperti apa sesuai dengan yang kalian kembangkan kalau kalian minat dengan judul yang ini. Nah, yang kedua ini adalah analisis penetapan status hak asuh anak. Ya, penetapan status hak asuh anak bagi orang tua yang berpisah dan sebelumnya tidak mengakui anaknya. Jadi maksudnya di sini adalah dari kasus ketika pasangan suami istri ini istrinya ini hamil gitu ya, lalu kemudian diceraikan oleh suaminya. Nah, dengan alasan si suami menyatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya itu bukan anaknya gitu ya, bukan darah dagingnya. Ternyata setelah lahir mereka cerai. Setelah lahir di tes DNA ternyata memang benar anak ini adalah anak hasil dari perkawinan mereka gitu. Nah, bagaimana lalu kemudian setelah ternyata benar itu adalah anak kandungnya mereka berdua. Nah, si suami yang tadi menceraikan istrinya dengan tuduhan seperti itu mau minta hak asuh. Nah, mau minta anaknya itu berada di bawah asuhannya dia. Nah, itu nanti penetapannya seperti apa sih gitu. Apakah salah satu orang tua yang tidak mengakui anaknya sebelumnya gitu ya dan telah bercerai dengan pasangan kawinnya itu meminta hak asuh anak, apakah bisa diberikan? Nah, nanti kalian coba analisis itu gitu ya. Lalu ide topik penelitian selanjutnya itu berkaitan dengan warisan gitu ya. Akibat hukum terhadap harta waris yang dijual tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Ternyata mereka punya harta waris yang belum dibagi. Nah, salah satu ahli warisnya itu telah menjual kepada pihak lain. Katakanlah tanah itu telah dijual tanpa diketahui atau tanpa disetujui oleh ahli warisnya yang lain. Nah, itu nanti akibat hukum terhadap status objek harta waris yang dijual belikan tadi gitu ya. Itu seperti apa gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Apa batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Sedangkan objeknya sudah berada di tangan pihak ketiga. Nah, itu kalian boleh coba analisis gitu. Yang keempat, nah ini juga penyelesaian ini terkait dengan kepailitan ya, hukum perusahaan. Penyelesaian pemberesan harta pailit terhadap pemenuhan hak-hak kreditor manakala harta pailit itu ternyata tidak cukup untuk melunasi haknya si kreditor. Nah, itu gimana sih kira-kira gitu. Kalian berarti harus perkuat tentang hukum perusahaannya, hukum kepailitannya. Jadi acuannya itu kalian coba cek putusan-putusan pengadilan, lalu kemudian cek juga aturan tentang kepailitan di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, kelima ini kita bicara tentang hak kekayaan intelektual. Jadi ide topik penelitiannya ini berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu di era digital. Nah, di kalimat di sini ada era digital, artinya kita tahu problemnya adalah banyak penyanyi-penyanyi coveran gitu ya yang mengcover lagu di YouTube, terus dia dapat penghasilan dari lagu yang dia bawakan di channel tersebut gitu ya, padahal lagu itu adalah
milik orang lain yang sudah terkenal sebelumnya. Nah, itu gimana sih perlindungan hukumnya? Si pemilik lagunya sendiri seperti apa seharusnya gitu ya, mereka mendapatkan perlindungan atas karyanya mereka sendiri. Seperti itu, kalian boleh coba analisa, kalian kembangkan. Sekali lagi, kalian yang mengembangkan ya, ini hanya saya ngasih idenya saja. Kalaupun nanti rumusan masalahnya gimana kak, ya silakan kalian yang cari, kalian yang tentukan gitu. Dan yang terakhir, ini ide topik penelitiannya. Nah, berkaitan dengan analisis terhadap keabsahan pinjaman online menurut ketentuan KUH Perdata. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya sekarang lagi marak tuh ada pinjaman-pinjaman online. Kalian nggak ada kasus orang pinjam uang gitu ya, ikut pinjol, pinjaman online yang mana dikasih waktunya misalnya 7 hari harus dikembalikan uangnya, tapi baru 2 hari itu udah ditagih-tagih lah. Kan kita kan padahal di situ kesepakatannya adalah peminjaman 7 hari, tapi 2 hari udah ditagih, bahkan ada ancaman. Iya nggak sih, kalian pernah nggak sih mengalami atau pernah tahu kasus seperti ini terkait pinjaman online? Terus ada ancaman pula ya kan, kalau misal nggak dilunasin kalian kalian nanti datanya, fotonya atau apa disebar gitu ya. Dan mereka malah menawarkan kalau misalnya kalian nggak bisa melunasi itu ketika ditagih, kalian diminta untuk memperpanjang lagi pinjaman. Jadi nanti dikirimkan dia lagi uang, kalian perpanjang. Jadi semakin membengkak gitu ya pinjamannya. Nah, itu jadi belepotan. Itu menurut KUH Perdata, kalau dianalisis menurut syarat sahnya, kira-kira itu seperti apa sih keabsahannya gitu loh. Nah, ini juga menarik karena isunya sangat aktual saat ini. Silahkan nanti teman-teman kalau misalnya menerima ide topik penelitian yang aku sampaikan ini, teman-teman kembangkan lagi. Kuncinya adalah kuasai dulu. Kuasai apa yang mau kita teliti. Dengan cara apa? Perbanyaklah sumber referensi bacaannya itu. Tidak hanya dari buku, tapi jurnal-jurnal ya. Kalau misalnya buku pun itu kan ada waktunya ya. Misalnya buku 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir deh kalau buku, jurnal-jurnal terbaru juga. Dan yang paling penting adalah dari ide-ide topik penelitian yang aku sampaikan ini, kalian juga harus cek apakah sudah ada yang meneliti itu sebelumnya. Siapa tahu ada mahasiswa lain yang sudah meneliti tentang hal ini gitu ya. Nah, kalian tentunya lihat juga fokus penelitian yang peneliti sebelumnya itu pada aspek apa gitu ya. Lihat pada rumusan masalahnya dia ngebahasnya tentang apa. Jadi kalian nanti harus berbeda walaupun kira-kira topiknya ini sama gitu ya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.